Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan di siang hari ini kita merenungkan sengsara Tuhan yang menyelamatkan, sengsara Tuhan yang menebus jiwa kita, dan kita dimurnikan melalui doa dan sabda yang kita dengarkan pada hari ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang meneguhkan jiwa dari Injil Santo Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Injil Santo Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para devosan yang terkasih, sabda peneguhan Tuhan Yesus mengungkapkan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus meraja di surga, Yesus meraja di dunia, Yesus meraja juga di hati kita. Demikianlah pokok iman Kristiani kita sebagai orang Katolik. Mendengarkan Injil di siang hari ini, kita mengetahui bagaimana orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan dan orang-orang Farisi merasa bingung. Mereka bertanya kapan kerajaan Allah datang. Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Kita menyadari bahwa Allah menjadi Raja di surga, di bumi, dan di hati kita semua. Allah hidup di antara kita. Oleh sebab itu, anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita sebenarnya sudah cukup menjadi tanda bagi kita semua. Namun jika kita merasa bingung akan kehadiran Allah, demikian pula kita bisa mengalami bagaimana kebingungan orang-orang Farisi yang kurang menyadari kehadiran Allah di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri.
Para devosan yang terkasih, Yesus melihat kecenderungan dan hasrat bahwa sadar dalam diri manusia untuk menjadi yang paling hebat di muka bumi ini, paling terkenal, dan paling mengerti, paling memahami. Ini menjadi halangan untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup. Yesus melihat bahwa kekuasaan cenderung menggoda manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Allah, semisal korupsi. Tidak hanya korupsi iman, tetapi juga korupsi akhlak dan moral hidup manusiawi kita. Yesus mengingatkan akan bahayanya kekuasaan. Salah satu yang bisa kita mengerti adalah mementingkan diri kita sendiri di atas kepentingan kesejahteraan hidup bersama. Yesus menjelaskan bahwa tugas manusia di bumi adalah menjadi pelayan Allah, menjadi pelayan sesama, serta pelayan perdamaian dan keadilan. Dan kerajaan Allah itu terwujudnya hidup damai, hidup adil di antara kita semua. Karena Allah sumber kedamaian kita, karena Allah sumber keadilan, dan Allah adalah Sang Maha Adil itu sendiri. Yesus menegaskan bahwa kekuasaan dan kemuliaan di dunia bukanlah tujuan akhir umat manusia, karena negara atau kota atau perumahan atau kampung yang sempurna hanya akan ada di keabadian, yaitu kota Allah yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Nah, kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang beriman, artinya bahwa kita ini menjadi tanda orang-orang yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, dan juga melakukan kehendak bebas seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kehendak untuk mengasihi Allah dan kehendak untuk mendamaikan hidup bersama umat satu sama lain di tengah masyarakat. Para devosan yang terkasih, menghidupi nilai kerajaan Allah, menghidupi cinta kasih, menghidupi damai sejahtera, dan kebenaran hidup beriman, yaitu percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan sekaligus memperjuangkannya dalam praktek hidup setiap hari. Itulah ciri khas hidup orang beriman. Hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan, oleh sebab itu kita berdoa. Hidupnya bergantung kepada Tuhan, oleh sebab itu kita menerima sakramen. Hidupnya bergantung kepada Tuhan dan kita hidup secara sakramental, yaitu menghadirkan Allah yang tidak kelihatan di dalam diri kita, membantu orang-orang di sekitar kita. Itulah hidup secara sakramen. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Kerajaan Allah ada padamu hendak meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus sedang membentuk kita menjadi jiwa-jiwa yang penuh kasih, jiwa-jiwa yang penuh bela rasa, dan memiliki jiwa peduli pada sesama. Tanda-tanda kerajaan Allah. Yesus hadir di dunia ini. Yesus melakukan banyak karya mujizat, pewartaan Tuhan Yesus yang penuh wibawa, dan kita ketahui dari iman kita, dari kitab suci, dari ajaran Bapa Gereja, dan tradisi hidup beriman Kristiani, sakramen, baptis, ekaristi, krisma. Mereka sebenarnya sudah melihat banyak tanda. Kalau orang-orang Farisi melihat Yesus membuat mujizat, sebenarnya sudah melihat tanda. Tetapi mereka tetap bertanya kapan kerajaan Allah itu akan tiba. Mereka masih saja bingung,
mereka masih saja belum percaya, mereka masih saja bertanya kapan kerajaan Allah akan tiba. Nah, sekarang persoalannya, apakah kita juga demikian? Namun saya yakin para devosan, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita tidak mengalami kebingungan, tetapi kita justru memiliki iman yang kuat. Tinggal bagaimana kita, selagi masih di dunia ini, kita wajib berjuang untuk perdamaian dan keadilan, dan bukan pertama-tama untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan di dunia ini. Kita menjadi pelayan bagi semua orang. Konkretnya, kita berdoa dalam persekutuan hidup doa kerahiman ilahi, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi, dan kita hidup secara ekaristik, misalnya kepedulian pada persoalan sosial yang akhir-akhir ini kita dengarkan bagaimana umat di Lewotopi laki-laki, bagaimana mereka mengalami penderitaan karena bencana alam. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat untuk mereka? Diintensikan dalam doa, dan juga bagaimana kita peduli berbagi apa yang bisa kita berikan untuk keselamatan mereka dan kesejahteraan hidup mereka di dalam situasi penderitaan itu. Kita patut bersyukur bahwa kita diberi sehat dan kesejahteraan. Kita patut bersyukur bahwa kita digerakkan untuk memiliki hati peduli pada sesama. Itulah tanda-tanda kerajaan Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu bersekutu dan juga kita mampu untuk peduli secara bersama-sama pula. Karena hidup beriman bukan semata kesalehan pribadi, tetapi gerakan hidup menggereja untuk mewartakan Kristus di tengah kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Timoteus Siga. Silakan Romo. Ya, baik, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengajar kami, umat-Mu yang Engkau kasihi, melalui sabda yang meneguhkan jiwa kami, supaya kami hidup mengikuti teladan Kristus, berani menderita, berani memanggul salib, dan memberikan nyawa sebagai wujud cinta kasih, sebagai wujud keselamatan bagi kami semua yang telah ditebus, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Semoga setelah kami berdoa, berkumpul berdoa bersama dengan mendengarkan sabda-Mu, kami semakin giat untuk mendoakan orang-orang di sekitar kami semakin tekun untuk terus memperjuangkan hidup damai bagi yang lain, dan supaya banyak orang merasakan cinta kasih-Mu, dan supaya banyak orang merasa diselamatkan. Ini semua kami aturkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.